Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan praktikum percobaan 1, yaitu pemeriksaan urin secara makroskopis dan mikroskopis. Artinya kalau makroskopis berarti kita melihat secara deskriptif atau dengan visual, dengan mata. Kemudian sedangkan mikroskopis itu kita melihatnya dengan menggunakan ada tambahan yaitu mikroskop. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui volume, warna, kekeruhan, keasaman atau reaksi, berat jenis, bau, nanti ada juga kandungan darah pada urin. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana sih unsur-unsur patologis yang untuk menyandarkan urin itu normalkah, tidak normalkah. Nah, itu ditinjau dari data-data seperti ini. Nanti ketika kita menemukan ketidaknormalan di dalam hasil pemeriksaan ini, itu menandakan bahwa ada permasalahan dalam tubuh kita. Sebagai contoh, jika kita volume urinnya kurang, sangat sedikit, jauh dari kata normal, berarti kita sedang menghadapi gangguan fungsi ginjal untuk proses pengeluaran urin. Kemudian contoh yang lain lagi, jika terjadi kekeruhan, padahal yang seharusnya urin normal itu adalah urin yang berwarna jernih, sedangkan urin kita misalnya warnanya keruh atau ada darahnya atau berwarna merah jadinya. Nah, itu menandakan adanya kelainan pada urin kita, pada organ ginjal kita atau bagian lainnya yang dimana akan terlihat pada proses ekskresi melalui urin. Nah, prinsip pengerjaannya yaitu melihat adanya kelainan ginjal yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan urin secara makroskopis. Ini ada tambahan ya, makroskopis dan mikroskopis. Mikroskopis. Nah, dasar teorinya yaitu urin merupakan suatu cairan yang paling penting, esensial itu adalah paling penting, di mana dia merupakan hasil metabolisme nitrogen, sulfur, garam anorganik, dan pigmen-pigmen. Nah, biasanya berwarna kuning-kuningan atau berwarna kuning pekat. Nah, meskipun secara normal banyak variasinya, mempunyai bau yang khas, kemudian jumlahnya dieskresinya bervariasi, namun ada rentangnya yang menyatakan normal. Kemudian ada warnanya juga tergantung pada makanan dan jumlah air yang dikonsumsi, temperatur lingkungan, dan faktor lainnya. Nah, itu gambaran tentang urin. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa urin itu memiliki bau amonia. Nanti kalau seandainya ada bau lain, berarti bisa jadi itu menandakan adanya kelainan. Kemudian pH-nya yaitu 4,8 sampai 7,5. Jika banyak protein, dia akan menjadi lebih asam. Jika banyak mengkonsumsi sayuran, dia akan menjadi lebih basah. Nah, berat jenisnya yaitu 1,002 sampai 1,035. Nah, kalau berlebih gimana, kalau kurang gimana, nanti dibahas pada saat pelaksanaannya. Nah, komposisinya 95% air dan mengandung zat terlarut di dalamnya. Nah, adapun zat terlarut di dalamnya ada sisa-sisa pembongkaran protein, urea, asam ureat, dan amonia. Nah, sehingga nanti ada kaitannya sama bau amonia pada urin ya. Ini bau amonia pada urin itu karena ada kandungannya mengandung amonia. Kemudian yang kedua, zat warnanya memberikan warna kuning pada urin. Garamnya ada kandungan garam, ada kandungan zat-zat lebih sisa metabolisme atau lebih konsumsi seperti vitamin C. Vitamin C kan warnanya kuning. Nah, kalau kita konsumsi bisa jadi akan menyebabkan warna kuningnya menjadi lebih pekat pada urin. Atau obat rifampicin contohnya. Jadi obat itu membuat urin kita menjadi warna merah. Nah, itu karena pengaruh obat. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan adalah tabung reaksi, beker gelas,
gelas ukur, kertas pH, kertas lakmus, mikroskop, objek gelas, kemudian cover gelas, ada pipet tetes, ada pignometer. Nah, bahannya yaitu urin pagi, urin sewaktu, kemudian aquades, kristal violet, lugol iodin, safranin, kemudian etanol 96. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu cara pengerjaan yang pertama, volume urin. Jadi volume urin ini ditampung dari pagi sampai 24 jam besoknya. Jadi ini urin pagi sampai 24 jam. Ini berarti pengukurannya selama 24 jam. Nah, jadi mulainya dari urin pagi ya, jangan mulai dari urin yang di tengah hari atau apa. Mulainya dari urin pagi. Kenapa urin pagi itu adalah pengeluaran yang optimal? Nanti bisa dilihat nanti urin selanjutnya, kemudian sampai ke pagi berikutnya, berarti hitungannya 24 jam. Itu diukur volumenya, dimasukkan pada gelas ukur dan catat hasil pengukurannya. Nah, di sini kita membutuhkan satu relawan yang mau untuk mengukur volume urinnya. Nah, hasilnya dicatat dan didokumentasikan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa volume urin orang dewasa itu normalnya adalah 800 sampai 1600 ml dalam 24 jam. Namun tergantung dari banyaknya kita minum, sedikitnya kita minum, atau kerusakan organ ginjal kita sendiri. Jadi kalau seandainya sangat sedikit, itu bisa jadi terjadi kerusakan pada organ ginjal. Kalau misalnya cuma 100 mili dalam 24 jam, nah berarti itu ada gangguan, bisa jadi ada gangguan. Nah, ini kalau seandainya sangat berlebih, ternyata dia juga sebagai penanda bahwa kita terserang penyakit diabetes. Namanya kalau jumlah urin berlebih itu namanya poliuria. Jadi dia bisa menandakan orang tersebut diabetes. Kemudian nefritis kronis saat keadaan edema menghilang dan penyembuhan dari penyakit febris okuta. Namun yang paling umum kita temukan itu adalah diabetes mellitus. Kemudian urin ini juga bisa meningkat dengan mengkonsumsi obat diuretik, di mana obat ini berperan untuk mengurangi keadaan edema atau pembengkakan pada tubuh. Ini edema ini artinya adalah pembengkakan pada tubuh karena penumpukan cairan. Jadi dari volume saja itu sudah ada tanda-tanda. Nah, diuretik ini obat untuk mengurangi mengurangi edema. Nah, jadi dari volume saja sudah bisa menandakan ada beberapa jenis penyakit yang bisa kita tandai atau kita buktikan bahwa itu adalah salah satu ciri-ciri dari beberapa penyakit tertentu. Kemudian pengurangan jumlah urin ini terjadi karena yaitu di sini belum ditulis ya. Bisa jadi nefritis akut, ini artinya yaitu ini sama dengan gagal ginjal ya, gagal ginjal. Artinya nefritis ini adalah bagian nefron. Nefron itu adalah bagian dari bagian terkecil dari ginjal, penyusun organ ginjal. Nah, bagaimana bentuk nefron? Berikut saya tampilkan bentuk nefron. Nefron pada nefron ginjal ya. Nah, jadi di ginjal itu, nah ini kita buka saja. Saya copy aja ya, kita masukin ke sini. Copy, kita masukin ke sini. Saya jelasin dulu nefron itu. Sebentar, tidak bisa ternyata. Nah, sini aja lah. Saya save. Nefron.
Kita buka. Nah, jadi ini nefron, saya perbesar saja ya. Nah, jadi ini adalah nefron. Nefron ini apa? Nefron ini adalah bagian yang yang ada pada bagian ginjal. Ini bentuknya sangat kecil, di mana pada satu ginjal itu bisa sampai jutaan jumlahnya yang ada pada ginjal. Nah, dia inilah yang berperan dalam proses penyaringan zat-zat yang akan diakhiri dengan proses pengeluaran urin. Jadi nefron ini jika dia terjadi kerusakan maka rusaklah ginjal gitu. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa kalau nefritis akut itu bisa juga kita samakan dengan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut berarti terjadi kerusakan ginjal secara akut. Nah, itu bisa menyebabkan pengurangan jumlah urin. Bukan hanya gagal ginjal akut, bisa juga gagal ginjal kronis juga bisa. Kalau akut berarti dia terjadi dalam waktu 24 jam kerusakan ginjalnya. Nah, kalau kronis ini kerusakan ginjal yang bisa terjadi dalam waktu minimal 3 bulan. Nah, kalau lebih itu berarti kronis juga. 3 bulan atau lebih itu kronis. Berarti pemicu gagal ginjalnya itu kita gunakan atau kita picu terus selama 3 bulan atau lebih, kemudian baru terjadi kerusakan ginjal, itu namanya gagal ginjal kronis. Tapi kalau kerusakan ginjal akibat penyakit tertentu atau konsumsi obat tertentu secara cepat, itu kurang dari 24 jam, itu menandakan dia gagal ginjal akut. Nah, ini bisa menyebab pengurangan jumlah urin. Nah, ini eklamsi, ini artinya yaitu proses kehamilan ya. Kalau mau hipertensi pada saat kehamilan, ini juga bisa menyebabkan pengurangan urin. Ini sama dengan hipertensi saat kehamilan. Nah, kemudian diare berat, muntah-muntah berat, lagi demam, itu juga bisa menyebabkan pengurangan jumlah urin. Nah, terus ada juga kasus tidak terbentuknya urin sama sekali. Nah, itu juga disebabkan karena adanya tekanan darah tinggi atau tekanan darah sistolnya kolaps atau kecil dari 70 mili atau hampir dikatakan kita di sini kondisi ini adalah kondisi kita tidak sadarkan diri atau kurangnya kesadaran. Ini tekanan darah sistol ini berarti tekanan darah kita itu sangat kecil, sangat rendah sehingga kita tidak bisa mengeluarkan urin, tidak ada urin yang keluar, atau adanya keracunan dan yang terakhir karena gangguan ginjal lagi. Nah, itu dari volume urin. Kebayang ya, volume urin itu diukur dari volume pagi pertama, kemudian di pagi berikutnya berarti terhitung 24 jam pas. Misalnya paginya ngukur jam 5 pagi, kita bangun pagi jam 5. Nah, berarti itu adalah urin pertama kita. Nah, sampai pagi besok lagi itu adalah untuk pengukuran volume urin. Nah, di sini pada praktikum biasanya kita menggunakan seorang relawan yang mau mengukur volume urinnya. Oke, kebayang ya untuk volume urin. Kemudian kita lanjut, setelah volume kita lanjut ke warna urin. Nah, di sini saya sudah punya, kalau warna urin itu ada beberapa macam warna. Di sini ada banyak, dari mulai bening, transparan, kuning pucat, kuning tua, kecoklatan, coklat, orange, biru, hijau, pink, merah atau warna lainnya. Nah, ini adalah penanda-penandanya bahwa urin kita itu normal yang mana, yang tidak normal yang mana. Nah, jadi urin itu masih dikatakan normal sampai batas ini. Cuma ketika kita sudah mulai agak pucat, berarti kita butuh tambahan air.
Nah, ini ya, kita mulai dulu ya dari bening dan transparan. Ini menandakan bahwa warna urin yang transparan memiliki arti yang baik. Ini artinya terdehidrasi lebih dari cukup. Berarti maksudnya jumlah asupan air minum kita itu cukup, lebih dari cukup. Atau jumlah asupan cairan ke dalam tubuh kita itu lebih dari cukup, baik dari makanan, baik itu dari minuman. Nah, itu kalau bening itu cukup. Nah, kalau kuning pucat masih di golongan terdehidrasi tapi dengan kondisi baik. Kuning juga masih dikatakan normal, ini juga kuning tua juga masih dikatakan normal, namun kita sebaiknya perlu minum airnya dilebihkan. Ini menandakan biasanya kuning tua ini kita temukan di urin pagi pertama kali, itu kuning tua. Nah, kecoklatan itu adanya dehidrasi, jadi perlu banyak minum air. Kemudian coklat itu kurang baik, menunjukkan adanya dehidrasi atau gangguan penyakit hati. Nah, jadi ini bisa dibaca gangguan-gangguan yang mungkin timbul saat warna urin yang kita hasilkan itu berwarna. Nah, di bawah ada keterangannya. Jika urinnya normal itu dari kuning muda sampai kuning tua, ini masuk juga transparan. Transparan juga termasuk normal, namun tergantung dari jumlah pigmen dalam urin, di mana yang memberi warna itu kita kenal nama dengan urokrom dan urobilin. Nah, ini adalah zat yang pemberi warna pada urin. Kemudian yang berikutnya, warna urin itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau konsentrasi urin itu makin pekat, warna urin makin gelap. Keasaman urin, maka urinnya akan semakin gelap. Kalau ada pigmen-pigmen abnormal atau yang tidak normal pada urin dan obat-obatan, ini mempengaruhi warna urin. Kemudian adanya darah bisa mempengaruhi warna urin. Jelas darah akan menyebabkan warna merah, coklat, dan keruh. Kemudian adanya bilirubin pada gangguan itu fungsi hati juga bisa menyebabkan warna urin menjadi berubah. Kemudian adanya fenol, salisilat, resorsinol juga menyebabkan gangguan urin. Antipirin, kemudian kita minum obat. Ini zat-zat obat ya. Kalau kita minum obat urin kita juga bisa menjadi berwarna. Di sini saya tandain ini adalah obat-obat. Contoh obat-obat. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang bisa merubah warna urin. Kemudian kita lanjut lagi ke keruhan. Jadi kekeruhan ini kita cek pada urin pagi dan urin sewaktu yang telah ditampung, lalu diamati ini dari volume urin tadi ya, kita cek semuanya itu ada kekeruhan atau tidak. Nah, jika urin ini encer, maka dia memiliki warna pucat dan tidak ada kekeruhan. Urin yang keruh, di sini tandanya urin yang keruh karena adanya partikel padat pada urin, bisa berupa bakteri, sel epitel, lemak, dan kristal mineral. Sedangkan urin dengan warna merah muda dan merah biasanya karena efek samping obat bisa jadi. Kemudian ada juga karena pendarahan pada sistem urin. Jadi kalau dia warnanya merah, itu bisa jadi ada kerusakan pada ginjal. Kalau dia warnanya keruh, itu bisa jadi ada bakteri, ada sel epitel, ada lemak, ada kristal mineral yang juga menandakan adanya kerusakan ginjal. Nah, sekarang saya akan melihatkan contoh perbedaan. Sebentar ya, kita lihat dulu pemeriksaan urin. Kita lihat dulu ya bagaimana bentuk perbedaan urin yang keruh dengan urin yang normal. Harus saya kecilin aja. Kita cepatkan saja ke bagian yang warna urin. Nah, di sini dia membandingkan ini adalah urin normal dan ini adalah gambar urin yang keruh.
salah satu urin keruh. Namun urin keruh ini juga bisa ini kan kalau keruhnya berwarna putih, ini bisa jadi disebabkan bakteri dan apa tadi penyebabnya? Bisa jadi bakteri, bisa jadi sel epitel, bisa jadi lemak dan kristal mineral. Namun ada kondisi tertentu ini kekeruhannya bisa jadi berwarna merah yang menandakan adanya darah. Jadi kelihatan ya, ini yang keruh, ini bening. Atau ini yang normal, ini yang adanya gangguan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada nanah. Pemeriksaan nanah pada ginjal ini dilakukan pada urin pagi dan urin sewaktu yang tadi, diambil 10 mili, kemudian dimasukkan pada tabung reaksi dan kita reaksikan dengan asam asetat. Di mana ini asam asetat ya. Dimana ketika positif nanah atau positif fosfat itu menandakan adanya gangguan infeksi pada organ ginjal. Hasilnya pembacaannya bagaimana? Jika kekeruhan putih tebal pada urin, jadi kita membentuk keruh, kita kan mereaksikan urin, kemudian kita masukkan ke tabung reaksi. Kemudian putih tebal pada urin disebabkan karena adanya fosfat. Nah, ini kalau seandainya bentuknya putih tebal atau keruhnya kayak gini, ini kemungkinan adanya kandungan fosfat atau adanya kandungan nanah. Jadi jika kita ketemu urin yang sangat keruh seperti ini atau lebih keruh dari ini, kita bisa menambahkan reaksi ini dengan asam asetat untuk membuktikan apakah ada fosfat dan nanah pada urin. Sehingga caranya itu adalah dengan cara ketika sudah ditambah asam asetat, kalau dia mengandung fosfat atau karbonat, maka warnanya kekeruhannya tersebut akan menjadi hilang. Nah, namun jika jika ditambahkan asetam asetat 6%, maka jika ditambahkan asam asetat dan tidak menghilang kekeruhannya, maka itu menandakan adanya pus atau nanah. Kemudian kita cek lagi kerusakan apa sih yang terjadi kalau yang bisa kita lihat pada urin. Yang kelima yaitu darah. Nah, darah ini kita kenal dengan nama hematuria, yaitu urin yang mengandung darah. Bahasa lain darah, kalau urin kita ada darah, itu bahasa lainnya itu dikenal dengan hematuria. Nah, ini disebabkan karena ada penyakit ginjal, batu ginjal, ada infeksi saluran kemih, dan adanya prostat dan lain-lain. Jadi kalau terjadi kerusakan pada intinya ginjal lah ini ya, tempat proses pengeluaran urin. Kenapa? Karena ginjal itulah tempat proses penyaringan hasil akhir. Jadi jika terjadi kerusakan di sana, maka darah yang seharusnya balik lagi ke atas, kemudian protein, nah itu bisa saja muncul di sini di urin. Kemudian ini karena adanya penyakit batu ginjal, adanya infeksi, otomatis bisa jadi kemungkinan adanya darah. Nah, caranya cuma mengamati aja. Kita ambil urin pagi dan urin sewaktunya, kita amati ada tidak adanya darah merah keruh. Nah, bentuknya bagaimana? Di sini ada ya tadi ya. Nah, ini. Bentar. Nah, ini warna coklat ya, sebentar. Nah, ini bisa jadi adanya menandakan bahwa adanya darah di dalam urin. Itu ya. Kemudian kita masuk lagi ke yang bakteri. Bakteri ini diukur dengan menggunakan mikroskop, yaitu berarti kita nanti urin yang kita dapatkan itu kita teteskan. Ini bagaimana caranya? Berikut adalah videonya. Sini saya akan memperlihatkan video pengukuran mikroskopis. Kita perbesar aja suaranya. Jenis urin berhubungan dengan konsentrasi ion dalam urin. Indikator akan berubah warna sesuai konsentrasi ionik dan dibaca sebagai nilai berat jenis urin.
Pemeriksaan ini menggunakan lipstik dengan Oh polielektron. sebentar, ini masih BJ ya. Brom, Saya cepat aja. Ini mikroskopisnya. Prosedur pemeriksaan. Urin dalam botol dikocok agar sedimen rata. Nah ini. Urin yang telah dihomogenkan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge sebanyak 10-15 ml dan difusing selama 5 menit pada 1500-2000 rpm. Bagian atas urin dituang sampai tinggal 0,5-1 ml. Kocok kembali sedimen menggunakan pipet tetes urin. Sedimen diteteskan pada kaca objek, tutup dengan kaca penutup dan lihat di bawah mikroskop. Kondensor mikroskop diturunkan dan diafragma dikecilkan. Kemudian periksa sedimen dengan lensa objektif kecil pembesaran 10 kali 10. Lapangan penglihatan yang tampak disebut lapangan pandang kecil atau LPK. Pada pemeriksaan LPK, kita mengamati apakah terdapat silinder, epitel, kristal, bakteri, dan jamur. Oke, jadi itu adalah bagaimana cara kita memeriksa adanya kandungan bakteri pada urin. Jadi diamati secara mikroskopis. Tadi itu kita ambil dari literatur dari percobaan pratikum di Universitas Andalas. Nah, kemudian juga bisa di sini kekeruhan merata bakteri dapat dilihat dengan pewarnaan Gramo. Oke, tadi ya, sudah ya. Kemudian keasaman dan reaksi. Jadi ini adalah pemeriksaan urin yaitu dengan cara mengukur pH urin. Jadi kalau pH nanti kita celupkan saja kertas lakmus. Bisa kertas lakmus, bisa menggunakan pH meter atau kertas pH. Jadi kalau pH meter berarti ada alatnya ya, tapi di sini kita menggunakan kertas lakmus, di mana kalau lakmus merah dan lakmus biru, dan amati perubahannya. Kemudian kita ukur pH-nya dengan menggunakan pH kertas pH. Caranya ya gampang aja, tinggal dicelupkan ke dalam kertas pH, nanti akan ketemu nilai pH-nya. Kertas pH-nya dicelupkan ke dalam urin, nanti kan ketemu. Catat, jika kondisinya masih di rang ini berarti dapat dikatakan bahwa pH urin normal. Namun jika di bawah atau di atasnya maka berarti pH-nya ada permasalahan. Kemudian bila lakmus biru dicelupkan, urin berubah menjadi merah. Itu menandakan bahwa urinnya asam. Nah, ini prinsip kerja kertas lakmus ya. Nah, sebaliknya kalau kertas lakmus merah berubah menjadi biru, berarti itu menandakan dia bersifat alkalis atau
basah urinnya. Kemudian yang kedua, dicelupkan urin kedua-duanya tidak jadi perubahan warna, berarti urin netral. Jika keduanya kita celupkan ternyata urinnya, berarti urinnya netral. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan pH ini kita ketahui adalah untuk memeriksa kandungan ada tidaknya kandungan protein. Jadi pada orang normal itu tidak mengindikasikan adanya protein. Interpretasi hasil lebih mudah bila kita mengetahui laju reaksi. Nah, ini berarti ada uji lanjutnya ya. Jadi kita cukup mengetahui pH lebih asamkah atau lebih basahkah. Kalau lebih asam itu kondisinya biasanya kondisi orang yang bagaimana, kalau lebih basah itu kondisinya bagaimana. Biasanya kalau lebih asam itu biasanya orang kondisi ketoasidosis atau kondisi di mana pasien diabetes itu menghasilkan banyak-banyak senyawa asam-asam keton. Nah, itu bisa menyebabkan ketoasidosis. Nah, ini sini ya. Urin baru kalau dia bersifat alkalis atau lebih dari tadi itu menyatakan bahwa mereka menderita peradangan saluran kemih. Berarti kalau seandainya pH-nya tadi itu di atas 7,5, jauh di atas 7,5, berarti itu menandakan bahwa tersebut sedang mengalami peradangan pada saluran kemih. Kemudian jika asam, ini asidosis yang saya bilang tadi, jika asam kondisinya di bawah 4,5 berarti dia menandakan bahwa dia sedang mengalami asidosis atau koma diabetikum, berarti kondisi diabetesnya menyebabkan dia koma, itu biasanya menyebabkan asidosis, berarti pH-nya menjadi lebih asam. Kemudian yang berikutnya itu pemeriksaan bobot jenis. Ini biasanya kita menggunakan pignometer. Pignometer itu bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini pignometer. Nanti kita akan melakukan pengukuran berat BJ itu dengan cara menimbang pignometer kosong. Kemudian kita timbang pignometer dengan urin. Setelah itu kita timbang pignometer dengan air dan dimasukkan ke rumus. Setelah masukkan ke rumus dikali dengan BJ air. Nah, nanti didapatkanlah berapa BJ dari urin. Bagaimana cara pembacaannya? Nah, jadi pembacaannya adalah jika hasilnya nanti, jadi ini digunakan untuk memeriksa glukosari pada penderita koma, pada penderita diabetes. Jadi berat jenisnya lebih tinggi biasanya kalau dia lagi koma. Kemudian memeriksa fungsi ginjal. Nah, di mana ini hasil pemeriksaannya harus seperti ini ya. Penderita tidak dibolehkan minum lagi sesudah jam 18, jam 6. Kemudian tidak boleh makanan-makanan mengandung air. Boleh kencing, boleh, cuma tidak boleh asupannya. Kemudian kita periksa. Ini untuk kondisi-kondisi pasien yang tertentu ya. Tapi kalau kita yang normal sih, kalau kita praktikum sih nggak mungkin harus seperti ini. Karena kita kan kondisinya tidak lagi koma. Jadi kita periksa aja BJ pada saat kita lagi praktikum. Langsung aja diperiksa berapa berat jenisnya. Nah, jadi kalau berat jenis urin melebihi dari angka normal, angka normalnya adalah 1,020 sampai 1. Sebentar ya, saya buka lagi. Nih BJ normal itu adalah 1,002 sampai 10230. Kalau urinnya 24 jam berarti yang normalnya adalah ini. Karena kita gunakan urin 24 jam, berarti yang normal kita itu adalah ini. 0,15 sampai 1,025. Nah, di sini jika dia berat jenisnya lebih, maka terjadi kerusakan pada fungsi. Berarti fungsinya berat jenisnya lebih dari ini berarti baik. Tapi kalau kurang, maka dia terjadi berarti menandakan adanya gangguan fungsi ginjal atau adanya pembengkakan atau udema. Ini ada kata-kata udem.
berarti ada gangguan jantung, berarti itu kalau BJ-nya seperti itu. Nah, oke ya, itu bobot jenis. Nah, terakhir ini ada bau. Percobaan 2. Bau. Jadi cara mendeteksi bau itu kita jangan dihirup di dekat apanya ya. Jangan dihirup langsung di dekat urinnya. Misalnya ada urin terus di dekat langsung tampung ke urinnya, tapi ada tekniknya. Tekniknya seperti apa? Seperti ini, sebentar. Coba saya cari dulu. Oh, ini. Nah, jadi ini adalah teknis pemeriksaan urin. Sebelum melakukan pemeriksaan makroskopis, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu pH meter, refraktometer. Ini refraktometer ini digunakan untuk mengukur BJ bagi corong, orang ini karena ada gelas alatnya ya. ukur, beker gelas, tabung sentrifuge, dan urin pagi atau sewaktu. Mengamati warna dan kejernihan. Lakukan homogenisasi urin sebelum pengamatan. Pemeriksaan bau urin. Memeriksa bau urin dengan cara mengibaskan tangan ke arah indera penciuman. Selanjutnya, pemeriksaan pH urin. Ambil kertas indikator pH. Kemudian, celupkan indikator pH urin yang akan diperiksa. Pastikan indikator pH tercelup seluruhnya. Lalu, keringkan dengan tisu kering pada sisi bawah, kanan, dan kiri. Kemudian, amati dengan cara mencocokkan dengan tabel pH meter sesuai warna indikator yang terbentuk. Pemeriksaan volume urin dilakukan dengan cara membandingkan volume urin dalam pot urin dengan Aquadis dalam pot urin. Oke, sudah ya. Jadi itu cara pemeriksaan bau tadi ya. Jadi jangan urinnya tiba-tiba urinnya misalnya tempat urin ini langsung kalian letakkan di hidung terus kalian hirup langsung. Nah, itu nggak bisa ya seperti itu. Jadi cara menghirupnya adalah kita kibas-kibaskan urinnya agak berjarak sedikit dari indera penciuman kita, kemudian kita kibas-kibaskan ke hidung kita. Nah, amati bau apa yang timbul gitu. Jadi itu pemeriksaan bau. Nah, jadi bau yang normal itu gimana? Bau yang normal itu adalah bau aromatik, timbul karena pemecahan orium. Nah, ini bau yang tidak normal ya. Kalau bau yang normal itu biasanya kayak bau amonia gitu. Nah, itu bau urin normal. Jadi bagaimana bau urin normal? Untuk bisa pastinya silahkan nikmati bau urin masing-masing ya. Jadi urin kalian yang kondisinya tidak ada tanda-tanda penyakit, nah itu bisa kita pastikan bahwa urin tersebut normal gitu. Nah, kemudian kalau ada bau aromatik itu bisa terjadi karena adanya pemecahan urium, ada bakteri. Kemudian kalau ada bau-bau buah itu berarti adanya ketonuria. Kemudian kalau bau jengkol, nah berarti ada keracunan jengkol. Nah, habis makan jengkol biasanya kan kita sering kecium bau jengkol kalau habis mengeluarkan urin. Nah, itu karena kemungkinan adanya keracunan jengkol, biasanya lebih kuat tuh bau jengkolnya. Tapi tidak selalu keracunan ya habis makan jengkol. Oke, itu demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan melalui grup
WhatsApp yang telah kita sepakati. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.